Polemik isu ijazah palsu yang dituduhkan ke mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ternyata ada yang mendanai dari elit politik. Sesuai cuplikan video Rismon Sianipar yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut mengatakan bahwa Yusuf Kala ikut mendanai Roy Suryo dan Dr. Tifa sebesar 5 miliar. Dalam video tersebut tampak wajah Rismon dan suaranya menjelaskan keterlibatan Yusuf Kala. Namun, sampai saat ini belum ada verifikasi apakah benar suara Rismon atau AI. Videonya kita lihat bersama. Rismon Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Yang menarik, pernyataan Sekjen Pradi Bersatu menantang Chaplin yang merujuk ke Yusuf Kala untuk keluar, jangan hanya menjadi otak di belakang layar dan menyuplai dana. Harus berani tampil di depan publik. Nah, teman-teman, semakin panas ini, teman-teman. Mari kita lihat videonya. Gentleman, keluar dari bersembunyi, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan? Dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Kata bapak kita, kata bapak Prabowo, ya, sikat habis. Nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa yang di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya, jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismon, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. JK merasa lebih sakit hati dengan Jokowi ketika Anies kalah telak di Pilpres 2024 lalu. Anies walaupun peringkat 2, tapi hanya mendapat 24% suara, kalah jauh dari Prabowo Gibran 58%. Jadi kalau ada yang menduga Anies yang paling sakit hati karena kalah, itu keliru. Menurut saya, sebenarnya JK lah yang paling sakit hati. Karena JK menempatkan dirinya sebagai kingmaker Anies, termasuk pendana. Anies itu hanya anak buah JK, dan pasti jika jadi presiden akan patuh pada perintah JK. Ada satu video yang menunjukkan Anies sangat manut kepada JK. Terlihat relasi mereka tidak setara, tapi lebih ke atasan dan bawahan. Bahkan ketika usai Pilpres, tokoh yang pertama kali Anies temui adalah JK, bukan Surya Paloh yang mengusungnya. Ketemu Pak Anies dengan kasih lihat dan orang itu. Apa kabar? Baik. Nah, dulu gitu ya. Dulu. Ya. Mana? Fit. Mana? Ah, sudahlah. Ya, terima kasih nih. Walaupun pemberitahuan barangkali singkat ya. Hah? Oh, begitu. Nah, iyalah. Nah, ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan kasih lihat dan orang
itu. Ah. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita. Viral video respon Sianipar sebut Yusuf Kalla di balik tuduhan kasus ijazah Jokowi. Ya. Viral beredar sebuah video berisi pernyataan mengejutkan respon Hasiholan Sianipar soal dalang di balik tuduhan kasus ijazah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam video yang dikutip Senin 30 Maret tahun 2026 tersebut, secara gamblang respon Sianipar menyebut bahwa mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla adalah dalang dari dibalik tuduhan ijazah palsu Jokowi. Rismon juga menyebut sejumlah angka yang menyertai pertemuan itu. Saya menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar rupiah. Dalam video itu, Rismon Sianipar juga mengakui bahwa ia menyaksikan langsung pertemuan tersebut, namun dia tidak menyebut apakah dirinya turut terlibat dalam pertemuan dimaksud. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut, sebut Rismon dalam video itu. Rismon sendiri sudah mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia pun sudah menemui Jokowi ke kediaman ayah Wapres Republik Indonesia tersebut di Solo. Sembari membawa ulos dan makanan khas Batak, Rismon menyampaikan permohonan maaf kepada Jokowi. Rismon Sianipar pun menyampaikan penelitian terbarunya yang menyebut bahwa ijazah Jokowi ternyata benar-benar asli. Pihak kepolisian sendiri juga menyebut sudah menerima permohonan restoratif justice dari Rismon Sianipar. Perjalanan narasi ijazah palsu Joko Widodo seolah menjadi sebuah saga yang tidak berujung. Alih-alih merada setelah transisi kepemimpinan, isu ini justru memasuki babak baru melalui pengklasteran para tersangka. Fenomena yang paling menggemparkan belakang ini tentu saja adalah langkah Rismon yang memilih sowan kepada Jokowi, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Gibran Rakabuming Raka. Simbolisme paket parsel dalam pertemuan itu seolah menjadi penanda bahwa sebuah rekonsiliasi telah tercapai. Namun drama ini menyisakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bagi Roy, pintu restoratif justice nampaknya telah tertutup rapat mengingat Namun drama ini menyisakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bagi Roy, pintu restoratif justice nampaknya telah tertutup rapat mengingat rekam jejaknya yang pernah mendekam di penjara. Di tengah bantuan hukum rekan-rekan seperjuangannya, Rismon justru melempar bola panas baru. Usai berdamai dengan Presiden ke-7 tersebut, ia menyeret nama tokoh legendaris dalam pasaran pendanaan narasi ini, Yusuf Kalla. Siapa yang tidak kenal sepak terjang Yusuf Kalla? Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini adalah politikus kawanan, mantan Ketua Umum Golkar, dan menteri di berbagai pos strategis. Kini namanya dikaitkan dengan pendanaan isu ijazah palsu bersama tokoh besar nasional lainnya. Opini publik pun terbelah. Ada yang mendukung pernyataan Rismon dengan logika politik, namun banyak pula yang skeptis dan menganggap tuduhan itu remeh-temeh. Sayangnya, di tengah raih rendah tuduhan terhadap JK, publik seringkali lupa menyoal reputasi si pembawa narasi ini sendiri. Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan apakah JK benar-benar mendanai gerakan ini atau tidak. Fokus utama
Ulasan ini adalah membedah rekam jejak Rismond sebagai subjek utama yang menolak balikkan narasi. Memang sangat wajar jika ada pihak yang mempercayai bahwa JK dan kawan-kawan menjadi donatur. Logikanya sederhana, narasi ijazah palsu ini telah bertahan sangat lama. Tanpa akomodasi super jumbo, gerakan sekian tahun ini pastilah sudah layu sebelum berkembang. Bayangkan, meski Jokowi sudah lengser, isu ini tetap panas melalui berbagai kajian, wawancara media, hingga proses peradilan yang bertele-tele. Tanpa sokongan finansial yang besar, rasanya mustahil mesin narasi ini bisa terus menderu. Fakta pendukung lainnya pun sering dibeberkan secara logis, mulai dari isu sakit hati politik hingga kerugian ekonomi yang menimpa bisnis tertentu akibat kebijakan selama masa pemerintahan Jokowi JK. Namun, di sisi lain banyak yang yakin bahwa politikus sekaliber JK tidak akan bermain serendah itu dalam alam demokrasi. Kedua kutub opini ini sah-sah saja, namun pertanyaannya, esensinya adalah mengapa kita harus percaya pada Rismond?